Munas Partai Golkar akan digelar hari ini dan salah satu agenda pentingnya adalah memilih seorang ketua umum yang definitif akan memimpin Partai Golkar dalam masa mendatang. Kita tentu tahu bahwa sosok Erlangga Hartarto, sang mantan ketua umum yang tiba-tiba mengundurkan diri, menimbulkan berbagai macam spekulasi untuk mencari jawab mengapa sang ketua umum tiba-tiba mengundurkan diri. Salah satu kemungkinan jawabannya adalah kemungkinan dorongan, desakan dari kekuatan politik yang besar, kekuasaan politik yang besar yang membuat Erlangga Hartarto harus meletakkan jabatannya sebagai ketua umum. Kita masih belum tahu apa yang akan terjadi dalam Munas ini. Apakah Agus Gumiwang yang akan memimpin Golkar, ataukah Bahlil Lahadalia, ataukah orang yang sering dianggap bertanggung jawab dari mundurnya Erlangga Hartarto, yaitu Pak Lurah, yang sering dianggap itu adalah sosok dan figur Presiden Jokowi yang akan memimpin partai ini. Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk mempertanyakan secara kritis pemikiran-pemikiran filsafat seperti yang dapat kita lihat dalam statement-statement sosial politik kebudayaan yang kita mau dudukkan secara kritis dan menawarkan pandangan alternatif untuk mencari solusi-solusi konstruktif. Teman-teman, apa yang terjadi dalam tubuh Partai Golkar adalah fenomena yang menimbulkan banyak analis politik mempertanyakan bagaimana independensi sebuah partai yang modern, yang sehat, yang membuat kader-kadernya begitu independen dan mandiri untuk mengambil sikap politik dalam rangka memastikan bahwa sebuah partai politik sebagai bagian dari demokratisasi Indonesia itu dapat berjalan dengan baik. Banyak analis politik yang mempertanyakan apakah benar ada kekuatan politik yang besar yang membuat seorang Erlangga Hartarto akhirnya menyatakan pengunduran dirinya. Ada banyak kemungkinan jawaban, tetapi salah satu jawaban itu datang dari kekuatan politik atau rezim politik yang berkuasa yang terwakili dari tokoh-tokoh, figur-figur yang sedang memimpin dan menjadi aktor-aktor politik yang ada dalam jagat politik tanah air. Sosok Presiden Jokowi sering kali dianggap sebagai sosok yang paling bertanggung jawab untuk memastikan dinamika politik dan keberadaan institusi-institusi politik seperti partai politik dapat berjalan dengan baik, termasuk kemungkinan keterlibatan Presiden Jokowi untuk mengobok-obok atau mengkooptasi keberadaan institusi seperti partai politik. Tentu saja sah-sah saja analisis yang diungkapkan seperti itu. Namun, teman-teman, apakah kita cukup adil untuk membuat statement yang mengkambing hitamkan Presiden Jokowi sebagai aktor yang berada di belakang dinamika politik, termasuk melakukan intervensi yang berlebihan dan mengkooptasi proses demokratisasi dalam partai politik? Tentu saja kemungkinan jawaban itu ya dan tidak. Jika kita menjawab ya, maka kita mungkin dapat membangun sebuah pra-pemahaman terkait dengan apa yang rezim pemerintahan Jokowi sedang siapkan ke depan. Salah satu kemungkinan jawabannya itu adalah bahwa Jokowi membutuhkan kendaraan politik.
untuk memastikan posisi tawar dari dirinya dan seluruh efek bawaan termasuk keluarganya yang sekarang terlibat secara langsung dalam konstelasi politik tanah air tetap memiliki posisi tawar yang baik. Ia ingin memastikan ada kendaraan politik yang dapat dimainkan untuk meningkatkan bargaining position dari kiprah dan keterlibatan politiknya setelah ia tidak lagi menjabat sebagai seorang presiden. Setelah ia terpental dari persahabatan keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selama 2 periode memastikan Jokowi menjadi pemimpin Indonesia dan menjadi presiden untuk kedua kalinya. Nampaknya hitung-hitung seorang Jokowi, ia membutuhkan kendaraan politik yang lain. Katakanlah kendaraan politik itu adalah Partai Golkar. Namun, teman-teman, sekalipun Jokowi dianggap mengkooptasi partai ini, apakah Jokowi yang akan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar? Kita belum bisa menduga hal itu yang akan terjadi. Tetapi kemungkinan besar figur calon ketua umum Partai Golkar yang dianggap punya kedekatan politik dengan Jokowi adalah Menteri Bahlil Lahadalia. Selama ini kita tentu tahu kiprah Menteri Bahlil adalah orang yang punya kepentingan langsung terkait dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk mempermudah calon kontestan Prabowo Gibran untuk menangguk suara dan kesempatan ketika sang menteri turut serta dalam tim kampanye pemenangan Prabowo Gibran. Ia dalam beberapa kesempatan seringkali memperlihatkan keberpihakannya dan pemberian kesempatan-kesempatan untuk Prabowo Gibran dapat memperoleh simpati dari masyarakat. Karena itu, sosok Bahlil Lahadalia seringkali dianggap sebagai tokoh yang tepat yang dapat meneruskan karir politik Jokowi pasca ia selesai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia adalah figur yang menentukan terkait dengan masa depan dan karir politik seorang Jokowi. Karena itu, kita bisa menduga kalau Agus Gumiwang kemungkinan tidak akan maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar, maka figur yang akan maju dan sudah mendaftarkan diri sebagai salah satu calon Ketua Umum Partai Golkar adalah Menteri Bahlil Lahadalia. Ketika kemungkinan itu yang terjadi, maka kita bisa menduga bahwa power atau kekuatan politik Jokowi akan turut memainkan dinamika politik Indonesia ke depan dengan memastikan bahwa posisi tawar seorang Jokowi itu akan menentukan bagi masa depan karir politik Jokowi ke depan yang tidak akan berakhir. Lalu Jokowi akan menjadi apa dalam kepengurusan Partai Golkar? Kemungkinan yang bisa kita bayangkan bahwa Jokowi kemungkinan akan menjadi ketua pembina Partai Golkar. Jabatan ketua pembina Partai Golkar adalah jabatan yang strategis, yang membuat ia memiliki kekuatan dan power politik untuk sharing dengan pengurus eksekutif. Dalam hal ini Bahlil Lahadalia. Bahlil sendiri
kita tahu adalah tokoh yang sangat berada di belakang kepentingan-kepentingan seorang Jokowi. Karena itu bisa dibayangkan bahwa Partai Golkar adalah kendaraan politik yang sangat efektif bagi karir politik Jokowi ke depan pasca ia selesai memimpin pemerintah Indonesia di periodenya yang kedua ini. Teman-teman, sekali lagi, politik itu adalah ilmu kemungkinan. Politik adalah ilmu dari segala kemungkinan. Dinamisnya teori kemungkinan dalam kehidupan politik, termasuk politik tanah air, adalah sebuah cara kita untuk tetap melihat bahwa peran-peran aktor politik, siapapun yang berada di belakangnya, dalam konteks Munas Partai Golkar yang sedang berlangsung saat ini, figur Bahlil, Agus Gumiwang, atau bahkan Joko Widodo sendiri, semua pihak menanti kemungkinan-kemungkinan dari peta politik dalam Munas Partai Golkar. Namun, kita berharap bahwa aktor-aktor politik yang terlibat dalam Munas Partai Golkar adalah aktor-aktor yang ingin ditagih oleh sejarah sebagai pihak yang harusnya tidak hanya berpikir sesaat dan jangka pendek, tetapi harus berpikir tentang Indonesia yang lebih baik. Kalaupun percaturan politik itu adalah mencari kawan dan lawan untuk memastikan kepentingan tetap bisa didistribusikan dengan baik, bisa di-sharingkan dengan baik. Tetapi publik luas juga berharap bahwa sharing keadilan itu juga menjadi kata kunci penting dari aktor politik dan institusi politik seperti partai politik untuk turut memainkan setelah perhelatan Munas ini berlangsung, untuk memastikan siapa yang akan menjadi pemimpin Partai Golkar ke depan. Agus Gumiwangkah atau Bahlil Lahadaliakah, termasuk juga kemungkinan Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Tetapi kendaraan politik ini harus juga punya andil besar dalam demokratisasi Indonesia yang semakin adil dan semakin sejahtera.